bisikan laut selatan. Desiran ombak terdengar lembut, menyapu garis pantai selatan Malang yang tenang. Langit sore mulai memudar, berganti semburat jingga yang mencerminkan perasaan damai setidaknya bagi sebagian orang. Sandra menurunkan kacamata hitamnya dan menghela napas panjang. "Ini yang aku butuhkan," katanya sambil menatap laut luas. Tenang, tidak ada kebisingan kota, hanya suara ombak dan angin. Di sebelahnya, Asih tersenyum, meski tak selebar biasanya. "Iya, tenang, tapi aku merasa ada yang mengawasi." Sandra meliriknya mengernyit. "Maksudmu apa?" Asih menggeleng. "Entah, sejak kita sampai di penginapan tua itu, aku merasa aneh, kayak hawa dingin yang gak biasa." Sandra tertawa pelan. "Jangan mulai cerita mistis. Ya, kita liburan, bukan ikut uji nyali." Asih tak membalas. Ia hanya menatap laut, kosong. Angin seolah membawa bisikan, bukan desir biasa, tapi seperti suara, lirih, patah-patah. "Tolong, kembalikan." Ia menoleh cepat, namun hanya Sandra yang sedang mengambil foto matahari terbenam. "Asih?" tanya Sandra, merasa perubahan suasana. "Barusan, kamu gak dengar apa-apa?" Sandra menggeleng. "Apa?" Asih menatap bibir pantai. Seperti suara perempuan, tapi lemah, meminta tolong. Malam itu, di penginapan tua bergaya kolonial tempat mereka menginap, suasana terasa lebih berat. Jam dinding berdetak pelan, dan angin laut terdengar samar dari jendela kamar lantai 2. "Asih, coba lihat ini deh," kata Sandra, memperlihatkan foto yang ia ambil sore tadi. Asih memperhatikan, awalnya biasa saja, namun di pojok foto, di antara bayangan batu karang dan ombak, tampak seperti sosok perempuan mengenakan kain putih. Tak jelas, tapi cukup untuk membuat jantung Asih berdetak lebih cepat. "Itu, bukan kamu kan?" bisik Asih. "Aku motret ke laut, bukan ke arah belakang," jawab Sandra pelan. Mereka saling menatap. Tak ada yang bicara untuk beberapa detik. Ketegangan perlahan tumbuh di antara keheningan kamar. "Asih, besok pagi kita ke pantai itu lagi. Kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Asih menelan ludah, lalu mengangguk. Keesokan paginya, mereka kembali ke tempat yang sama. Pasir terasa lebih dingin dari biasanya. Ombak tak seramai kemarin. Udara terasa berat. Asih menggenggam liontin kecil milik ibunya yang selalu ia bawa saat bepergian. Tiba-tiba, Sandra menunjuk ke sesuatu di antara bebatuan. Sebuah papan kayu setengah terkubur pasir. Mereka menariknya perlahan. Sebuah tulisan tua terukir di sana. "Dilarang mengambil apapun dari laut ini, termasuk yang pernah hilang." Asih menoleh pada Sandra. "Kita nggak ngambil apa-apa, kan?" Sandra tampak ragu, lalu mengeluarkan sesuatu dari kantong kecilnya. Sebuah kerang putih berkilau. "Aku nemu ini di pasir semalam. Cantik banget. Aku pikir buat kenang-kenangan." Seketika, angin bertiup kencang. Langit yang tadinya cerah mendadak gelap. Ombak memukul pantai dengan keras. Di depan mereka, dari balik kabut, muncul sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Gaunnya basah, meneteskan air laut, matanya kosong, dan penuh luka. "Itu, milikku." Suara petir menggelegar. Kamera di tangan Sandra jatuh ke pasir, memutar sekali sebelum layar menjadi hitam. Penduduk sekitar hanya menemukan sandal dan liontin Asih di pagi harinya. Tak ada jejak, tak ada tubuh. Hanya laut yang kembali tenang, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap.